Di rumah, Seno tak pernah lagi dipenuhi suara riuh, persiapan anak-anak berangkat sekolah. Suasana kini lebih sunyi, seperti ada selimut kepasrahan yang menutup seluruh ruangan. Seno bangun dengan tubuh berat dan kepala penuh lintasan pikiran. Di dapur, istrinya menyiapkan sarapan sederhana dari sisa beras kemarin. Aroma sayur bening tanpa lauk terasa getir, seolah menjadi pengingat betapa tipisnya harapan yang mereka punya. Ketika Seno keluar membawa gerobak, udara pagi yang biasanya menenangkan justru memukul perasaannya. Udara dingin menyentuh kulitnya dengan cara yang menyakitkan. Seakan dunia menyambutnya dengan sikap acuh. Roda gerobaknya berdecit, mempertegas betapa usaha kecilnya mulai rapuh dari segala sisi. Jalan yang ia lewati selalu sama, tapi langkahnya hari ini terasa lebih berat. Seperti ada beban raksasa yang ia seret bersama gerobak itu. Di tempat ia biasa mangkal, hanya ada 2 atau 3 pembeli. Bahkan terkadang tidak ada sama sekali. Orang-orang yang lewat hanya melirik sekilas tanpa niat berhenti. Seno menunggu berjam-jam sambil menatap ke ujung jalan yang sepi. Setiap detik terasa seperti jarum jam yang menusuk dadanya lampat. Dingin, menyakitkan, ia merasakan perubahan kecil yang sangat menyayat. Kuah bakso yang biasanya habis sebelum maghrib, kini masih penuh hingga larut malam. Bakso yang ia buat dengan susah payah pagi hari menjadi keras karena terlalu lama terkena udara dingin. Melihat hasil usahanya terbuang percuma, membuatnya sering menarik napas panjang. Berulang kali seolah ingin menahan air mata. Ketika hari mulai gelap dan lampu jalanan menyala satu persatu, Seno menutup gerobaknya dalam keadaan hampir kosong. Bukan karena dagangan habis, tapi karena tak ada uang masuk. Suara plastik penutup gerobak yang ia tarik rasanya seperti suara penutup peti mati. Ia pulang dengan langkah gontai, mencoba menguatkan diri agar tak terlihat rapuh saat tiba di rumah. Namun, kekuatan itu tak pernah cukup. Begitu sampai ia melihat istrinya duduk di ruang tamu, menggenggam buku catatan keuangan yang kini penuh coretan merah. Ia tidak berbicara, hanya menatap halaman demi halaman, seolah mencari keajaiban yang tak kunjung datang. Seno berdiri lama di depan pintu. Sebelum akhirnya masuk, ia ingin memeluk istrinya, ingin mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi bagaimana mungkin ia mengucapkan kalimat yang bahkan tidak ia percaya? Malam demi malam, Seno duduk di teras rumah, menatap kosong ke jalanan gelap yang sesekali diterangi motor lewat. Di tangannya ada secangkir kopi yang tak lagi ia minum. Kopi itu hanya menjadi alasan agar ia bisa duduk lebih lama tanpa terlihat menghindar. Kadang ia menatap langit, berharap menemukan jawaban dari bentuk awan atau kedipan bintang. Tetapi langit tetap diam, sama diamnya dengan takdir yang sedang menguji keluarganya. Ketika hujan turun lebih sering, beban kehidupannya terasa semakin menekan. Atap rumah mereka pun mulai bocor di beberapa titik. Anak-anak harus tidur berpindah tempat agar tidak basah. Istrinya sibuk memindahkan ember dan baskom untuk menampung rembesan air. Pemandangan itu membuat Seno menunduk lama. Ia merasa gagal, bukan hanya sebagai kepala keluarga, tetapi sebagai manusia yang tidak mampu memberikan kenyamanan dasar bagi mereka yang ia cintai. Di luar sana pasar semakin ramai oleh pedagang-pedagang baru yang lapaknya selalu penuh. Seno sering memperhatikan mereka dari kejauhan sambil memijat pelipisnya. Ia bertanya-tanya apa rahasia mereka. Mengapa dagangan mereka laris sementara dagangannya sendiri seperti dijauhi keberuntungan? Ia mulai mendengar bisikan-bisikan dari sesama pedagang yang mengatakan bahwa zaman sekarang susah maju tanpa penopang gaib. Seno mengabaikan itu. Setidaknya pada awalnya, sampai suatu sore, seorang pedagang yang dulu pernah bangkrut tiba-tiba menjadi kaya raya. Dalam waktu singkat, lapaknya yang dulu reot mendadak berubah menjadi kios besar. Orang-orang bercerita bahwa ia pergi ke Gunung Keramat sendirian tengah malam. Tak ada yang tahu apa yang ia lakukan.
Tetapi setelah itu hidupnya berubah drastis. Cerita itu seperti duri yang masuk ke pikiran Seno. Ia mencoba mengusirnya, tetapi semakin hari, duri itu semakin dalam. Semakin menusuk kesadarannya, ia mulai memikirkan kemungkinan yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Meminta kekuatan dari sesuatu yang bukan manusia. Keputusasaan, puncaknya, terjadi pada malam ketika anak bungsunya menangis karena lapar. Sementara di dapur, tidak ada makanan tersisa. Istrinya hanya bisa mengusap kepala anak itu sambil menahan getaran di tubuhnya. Seno berdiri di belakang pintu, melihat kejadian itu tanpa mampu bergerak. Setiap detik terasa seperti cambuk ke wajahnya. Hatinya hancur, dadanya seperti diremas. Pada malam itu, ia keluar rumah tanpa berpamitan, menyusuri jalan gelap sambil menunduk, membiarkan angin malam menusuk kulitnya yang sudah mati rasa. Ia berjalan lama sampai berada di titik ia tidak tahu lagi arah pulang, seolah ingin menghilangkan dirinya dari dunia. Namun ia berhenti tepat di sebuah persimpangan kecil, dan di sana sebuah pikiran gelap berbisik, lebih kuat dari sebelumnya. Pikiran tentang Gunung Keramat itu, tempat yang katanya bisa memberikan pertolongan cepat bagi siapapun yang benar-benar terjepit. Tempat yang sama, yang juga mengambil sesuatu sebagai balasannya. Malam itu, setelah lama berdiri di bawah rintik hujan, Seno mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya dan keluarganya. Keputusan yang kelak menjadi awal dari perjalanan menuju ritual pesugihan yang tidak bisa ia tarik kembali. Malam itu ada yang ganjil ketika Seno memutuskan untuk pergi ke Gunung Keramat. Udara terasa lebih berat seperti ada sesuatu yang melayang di antara kabut tipis. Bulan tersembunyi penuh di balik awan gelap, membuat jalanan tampak samar dan panjang seperti lorong tanpa ujung. Seno melangkah tanpa suara, hanya ditemani kesadaran bahwa ia akan melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia berjalan menembus jalan setapak yang berada di belakang perkampungan. Rumput liar menyapu kakinya, dan embun menempel di ujung celana panjangnya. Setiap beberapa langkah, ia menoleh belakang, seolah dunia nyata berada tepat di belakang punggungnya, dan ia sedang meninggalkannya sedikit demi sedikit. Jantungnya berdetak tidak beraturan, bukan karena takut pada makhluk gaib, tapi karena ia mulai menyadari betapa jauhnya ia melangkah dari dirinya yang dulu. Semakin jauh, ia berjalan, suara-suara malam semakin aneh. Serangga yang biasanya riuh, kini terdengar terputus-putus, seperti sedang mengamati. Kedatangannya dari balik kegelapan. Angin malam berdesir, menyeret bau tanah basah dan sesuatu yang dingin, seperti aroma batu tua yang lama terkubur. Seno menggenggam secangkir kopi hitam yang ia bawa dalam termos kecil. Kopi itu bukan untuk diminum, tapi sebagai persembahan kecil, sesuai cerita-cerita yang pernah ia dengar diam-diam dari sesama pedagang. Di kaki Gunung Keramat, suasana berubah drastis. Pohon-pohon yang berdiri kokoh di kanan kiri mendadak tampak lebih tinggi dari biasanya. Daun-daunnya saling bergesekan mengeluarkan bunyi aneh yang terdengar, hampir seperti bisikan lembut yang melintas di telinganya. Hawa dingin menyeruak masuk ke sela-sela baju, membuat Seno menggigil meski keringat dingin turun di pelipisnya. Ia menatap jalur naik yang tampak gelap. Tidak ada penerangan, tidak ada tanda ada orang lain di tempat itu. Hanya hamparan kegelapan pekat yang tampak menelan apapun yang memasukinya. Namun, tekad dan keputusasaan mendorong langkahnya. Ia menapaki anak tangga. Tanah yang licin menginjak akar-akar. Pohon yang melintang, seperti urat nadi dari bumi purba. Setiap langkah naik terasa seperti memasuki ruang yang berbeda. Udara semakin tipis. Setiap tarikan napas membuat dada terasa menegang. Seno mulai merasa seolah ada mata yang mengawasinya dari balik kegelapan hutan. Mata yang tidak berkedip, hanya mengikuti. Sesekali, langkah kakinya terhenti ketika mendengar suara ranting patah di belakang. Namun, ketika menoleh, tidak ada apapun. Ia kembali berjalan, namun kini dengan langkah lebih cepat, seolah ingin lolos dari sesuatu yang mengikuti. Suara itu datang lagi, rintik kecil,
Langkah ringan, tapi tidak jelas. Apakah itu hewan atau sesuatu yang jauh lebih tua? Perjalanan semakin mencekam ketika ia tiba di sebuah lereng yang tertutup kabut tebal. Kabut itu tidak seperti kabut biasa. Ia bergerak pelan, seolah hidup menari-nari di sekitar tubuh Seno. Menyentuh kulitnya dengan dingin yang tidak wajar, seperti tangan-tangan halus yang mencoba meraba siapa dirinya. Di tengah kabut, Seno melihat sebuah batu besar gelap, menghitam seperti terbakar atau tersambar petir berkali-kali. Batu itu dikenal sebagai Batu Punden, tempat para leluhur gunung dulu melakukan pemujaan. Bentuknya aneh, tidak simetris, seperti ada bagian atas yang sengaja dipahat menjadi mangkuk kecil sedalam telapak tangan. Bagian itu disebut sebagai wadah persembahan. Seno menelan ludah tenggorokannya. Tiba-tiba kering. Ia mendekati Batu Punden, merasakan hawa panas dari dalam tanah. Meski udara sekitarnya sangat dingin, tanah di sekitar batu tampak berwarna lebih gelap, seakan sering terkena cairan atau tumpahan yang tak ingin ia bayangkan lebih jauh. Ia meletakkan termos kopi hitam di dekat batu. Tangannya bergetar saat menuangkan kopi itu ke cekungan Batu Punden. Aroma kopi tercium, tiba-tiba menyengat, dan kehangatannya langsung hilang, seolah diserap oleh batu itu. Permukaan kopi yang semula biasa, tiba-tiba bergelombang kecil seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Kilatan ketakutan melintas di hati Seno, namun ia memaksa dirinya tetap memejamkan mata. Ia berdiri tegak di depan batu itu, merendahkan kepala dengan rasa pasrah. Suara rintik hujan kecil terdengar jatuh mengenai dedaunan. Namun suara itu aneh, seperti berasal dari tempat jauh, seolah dunia terbelah dua, dan ia berada di antara keduanya. Hening berlangsung lama, hening yang begitu padat, sehingga Seno merasa seluruh dunia berhenti. Lalu dari balik pepohonan, angin kencang tiba-tiba datang, seperti ditiupkan dari sesuatu yang tidak terlihat. Dedaunan bergerak liar, ranting-ranting bergetar sekeras gemerincing besi. Namun anehnya, tidak ada suara burung atau hewan yang lari ketakutan. Hanya angin dan seperti ada sesuatu di dalamnya. Kabut mendekat, menyelip masuk di antara kaki Seno, merayap naik ke lutut pinggang hingga bahunya, memberi sensasi dingin yang menusuk tulang. Napasnya mulai membentuk uap. Ia mendengar bisikan sayup, bukan bahasa yang dimengerti manusia, tetapi lebih seperti gumaman dalam ritme tertentu yang masuk ke telinganya dan langsung meresap ke dalam kepala. Batu Punden bergetar perlahan. Persembahan kopi menguap pelan, seperti dihirup oleh kekuatan tak kasat mata. Bau tanah berubah menjadi bau amis samar, seperti bau logam dan hujan yang menyatu. Seno membuka mata sedikit mencoba mengintip, dan saat itu ia melihat sesuatu, seperti bayangan hitam yang berdiri di balik kabut. Tinggi kurus, dengan bentuk tubuh yang tidak sepenuhnya manusia. Bayangan itu tidak bergerak, namun ia bisa merasakan tatapan kosong yang tertuju padanya. Seno merasa dadanya sesak, keringat dingin mengalir deras di dahi dan punggungnya. Kabut semakin menebal, menelan bayangan itu, perlahan, lalu menelan Seno ke dalamnya. Dalam kabut itu, suara berat muncul. Suara itu seperti muncul dari dalam kepalanya, bergema tanpa bibir yang mengucapkan. Setelah itu gelap menelan segalanya, dan ritual itu resmi dimulai. Gelap itu tidak seperti gelap biasa. Bukan gelap yang membuat mata tak bisa melihat, melainkan gelap yang seperti menutup pendengaran, pikiran, dan tubuh Seno sekaligus. Dalam gelap itu, ia tidak merasakan angin, tanah, atau gravitasi. Seolah tubuhnya melayang di antara dua ruang yang tidak bersinggungan. Lalu, dengan sangat pelan, ia kembali merasakan tanah lembab di bawah telapak kakinya. Aroma kopi yang sebelumnya ia tuang ke Batu Punden kini berubah menjadi aroma hangus yang menusuk. Aroma itu seperti kulit terbakar, bercampur wangi bunga yang mulai membusuk. Seno membuka kedua matanya perlahan. Kabut di depannya bergerak melingkar, membentuk
pusaran kecil. Dari pusaran itu muncul sebuah bayangan yang semakin lama semakin jelas, namun tetap tidak memiliki bentuk tertentu. Kadang terlihat seperti laki-laki tinggi, berjubah gelap, tangan panjang kurus, yang melayang tanpa menyentuh tanah. Di tengah ketakutannya, Seno merasakan sesuatu yang aneh. Ia tidak bisa bergerak, seolah tanah menahan kakinya, seolah udara menahan dadanya. Dan di kejauhan suara itu datang lagi, gumaman berat yang langsung mengisi ruang dalam kepalanya tanpa melewati telinga. Suara itu tidak membutuhkan kata-kata, tidak menawarkan apapun secara gamblang. Namun, Seno tahu apa yang sedang terjadi. Ia tahu suara itu menanyakan hal yang tak pernah terucap. Apa yang kau inginkan? Seno tidak menjawab dengan kata. Suara itu membaca hatinya, menelusuri lapisan ketakutan, luka dan keputusasaan yang ia sembunyikan selama berminggu-minggu. Ia merasa isi kepalanya ditarik, lalu dibaca satu persatu. Lalu dunia bergetar pelan, seolah ritual itu menyentuh sesuatu yang jauh lebih tua dari usia gunung itu sendiri. Kabut menghilang mendadak, angin berhenti, semua kembali hening. Seno terhambur ke tanah, seperti seseorang yang disenggol dari balik punggung. Tubuhnya limbung, kedua lututnya jatuh menghantam tanah. Ia batuk keras, merasakan udara kembali masuk ke paru-paru Nia dengan kasar. Beberapa detik kemudian, kesadarannya kembali sepenuhnya. Dan ia menyadari satu hal, ia sendirian. Bayangan itu hilang, batu punden terlihat biasa, meski permukaannya masih mengeluarkan uap tipis. Di atasnya, sisa kopi sudah mengering, cepat seperti tinta hitam yang terserap ke dalam batu. Seno bangkit perlahan, berpegangan pada pohon karena tubuhnya masih gemetar hebat. Ia tidak tahu apakah ritual itu berhasil. Tidak tahu apakah ia benar-benar telah berhubungan dengan sesuatu atau hanya halusinasi karena kelelahan. Namun, perasaannya mengatakan sesuatu sudah terjadi dan ia tidak bisa membatalkannya. Ia turun gunung dengan langkah limbung. Langit mulai menunjukkan warna biru muda. Sudah hari hampir pagi, suasana di bawah gunung terasa berbeda. Lebih kosong, lebih sunyi. Seakan alam tahu apa yang baru saja dilakukan seseorang di atas sana. Ketika Seno sampai di rumah, istrinya sudah bangun. Ia menatap Seno lama. Mungkin menyadari perubahan kecil pada pancaran mata suaminya. Ada sesuatu yang tidak sama. Bukan kelelahan, tapi seperti jejak bayangan yang menempel di wajahnya. Namun, istrinya memilih diam. Ia hanya membuatkan air hangat dan meletakkannya di meja. Seno minum dengan tangan yang bergetar. Hari itu, sesuatu mulai berubah. Saat mendorong gerobak menuju ke lokasi biasa, mangkal, Seno merasakan angin bertiup lebih lembut. Langit tampak cerah, berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Sepanjang jalan, ia merasa seperti diikuti oleh sesuatu, bukan sosok, melainkan aura dingin yang berjalan selangkah di belakangnya. Bukan ancaman, tapi seperti bayangan yang selalu mengikuti pemiliknya. Ketika Seno sampai di tempat mangkal, belum sempat ia memarkirkan gerobaknya. Seorang pria datang, memesan 2 mangkuk bakso. Lalu 3 orang lain datang, lalu 2 lagi. Hanya dalam hitungan jam, antrean terbentuk, hal yang sudah berbulan-bulan tidak pernah terjadi. Kuahnya habis lebih cepat, baksonya laris manis. Seno sampai kewalahan, tangannya bekerja terus-menerus tanpa henti. Senyum pertamanya setelah sekian lama akhirnya muncul meski samar. Sore itu, Seno membawa pulang uang yang lebih banyak dari biasanya. Saat ia sampai rumah, istrinya terkejut melihat kerutan wajah suaminya sedikit berkurang. Ada sesuatu yang kembali bersinar di matanya. Namun, perubahan tidak berhenti di situ. Hari-hari berikutnya, gerobak Seno semakin ramai. Pelanggan datang seolah tertarik oleh sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Ada aroma yang membuat mereka ingin mencoba. Meski tidak selalu mereka mengerti mengapa rasanya berbeda dari bakso lain. Kadang pelanggan datang sambil melihat ke arah belakang gerobak, seakan merasa ada orang lain berdiri di sana. Namun setiap kali menoleh, tidak ada siapapun. Ada pula anjing liar
yang biasanya lewat sambil menggonggong pada pedagang lain. Tapi ketika melewati gerobak Seno, anjing itu berhenti, menunduk ketakutan, lalu berlari dengan ekor terlipat di antara kakinya. Gang kecil tempat Seno berjualan juga berubah. Senja terasa lebih berat, bayangan lebih panjang dari seharusnya, dan udara di sekitar gerobak kadang mendadak sangat dingin. Namun Seno tidak memperhatikan semua itu. Ia tidak ingin memperhatikan. Ia terlalu sibuk mengejar kesuksesan mendadak yang datang seperti hujan deras. Setelah kemarau panjang, dalam hatinya ia meyakinkan diri bahwa ini adalah pertolongan yang ia butuhkan untuk keluarga. Hanya berbekal satu perjanjian gelap yang ia tidak tahu berapa harganya. Sampai tiba nanti waktu menagih maharnya. Kesuksesan itu datang seperti banjir yang merendam seluruh kehidupan. Seno semula hanya dagangannya yang laris, tetapi lama-kelamaan situasinya membesar seperti sebuah gelombang yang tidak terbendung. Setiap hari, pelanggan semakin ramai. Ada yang datang dari kampung lain dan ada yang sengaja mencari Seno setelah mendengar bahwa baksonya beda dari penjual bakso lain. Dalam waktu 2 minggu saja, Seno tak lagi mendorong gerobak keliling. Ia membuka warung sederhana di pinggir jalan, meminjam modal dari seorang tetangga yang tak disangka langsung setuju tanpa banyak pertanyaan dan syarat, seolah semua orang di sekelilingnya sedang didorong oleh sesuatu untuk membantu. Seno maju tanpa mereka sadari alasan sebenarnya. Warung itu tak pernah sepi. Dari pagi sampai malam menjelang, orang datang silih berganti. Bahkan beberapa pelanggan mengaku rasa baksonya memiliki aroma yang membuat mereka ketagihan. Aroma itu hangat, gurih, tapi juga memiliki sesuatu yang samar, seperti wewangian asing yang tak bisa dijelaskan. Seno tidak memikirkan itu. Yang ia lihat hanya betapa bahagia istrinya saat bisa membeli kebutuhan rumah tanpa harus menghitung uang receh. Betapa senangnya anak-anak ketika bisa kembali membawa bekal ke sekolah. Rumah mereka yang dulu bocor di sana-sini kini perlahan diperbaiki. Kehidupan kembali ke dalam rumah kecil Seno. Namun semakin besar keberhasilan itu, semakin sering Seno mendengar suara-suara aneh yang mengikuti di belakang warungnya. Kadang suara seperti ketukan jari panjang di dinding papan. Tok, tok. Kadang suara napas berat di dekat pintu belakang. Kadang angin dingin yang tiba-tiba muncul dan berhembus saat cuaca sedang cerah. Jika warung sudah tutup, Seno selalu memastikan ia matikan seluruh lampu warung. Saat berjalan memeriksa ruang belakang, ia merasakan lantai yang dingin seperti baru disiram air es. Lalu ia melihat sudut ruangan yang lebih gelap dari sudut lain. Meski lampu terang menyala, seolah ada yang berdiri di sana. Namun ia selalu berpura-pura tidak melihat apapun. Tanda-tanda awal karma tidak datang sebagai bencana besar. Ia muncul sebagai gangguan kecil, hampir tidak terlihat, seperti bisikan halus sebelum badai. Suatu malam, saat Seno menggiling daging untuk stok bakso, besok hari ia merasa ada seseorang berdiri di belakangnya. Ia merasakan napas dingin menyentuh tengkuknya. Saat menoleh, ia melihat bayangan tinggi. Sangga Tinhi melintas di cermin kecil yang tergantung di dinding. Bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya bentuk hitam panjang dengan kepala condong, seperti sedang memperhatikan. Namun, begitu ia berkedip, bayangan itu menghilang. Seno memijit pelipisnya, meyakinkan diri bahwa ia hanya kelelahan. Tapi kejadian itu tidak berhenti sampai di sana. Beberapa hari kemudian, ketika sedang melayani pelanggan, seorang ibu yang membawa anak kecil tiba-tiba berhenti di depan meja kasir. Anak kecil itu menatap ke arah belakang Seno, tepat ke ruang dapur. Lalu tubuhnya langsung menggigil keras. Mata anak itu melebar ketakutan. Ia menarik lengan ibunya sambil terisak tanpa suara, lalu menangis histeris. Seno meneguk ludah. Ia tidak menoleh ke dapur. Ia tidak berani. Malam berikutnya, istrinya mengeluh.
sering merasa seseorang berjalan di lorong rumah tengah malam. Langkah itu terasa lebih berat dari langkah manusia biasa. Langkah yang pelan, menyeret, dan berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Namun setiap kali pintu dibuka, lorong itu kosong dan terasa sangat dingin. Seno hanya mengangguk lemah. Ia tidak berani menceritakan bahwa ia pun mendengar langkah serupa beberapa malam sebelumnya. Yang paling membuat Seno merinding adalah ketika seekor kucing liar tersesat masuk ke warungnya dan tiba-tiba menjerit panjang tanpa sebab. Kucing itu menatap sudut gelap dapur sambil mengangkat punggungnya setinggi mungkin. Bulunya berdiri mata membesar. Lalu kucing itu lari keluar warung seperti dikejar sesuatu yang tidak terlihat. Seno menutup warung lebih cepat hari itu. Kesuksesan semakin besar, namun bayangan yang menghantui ikut membesar. Dengan uang yang jauh lebih banyak, Seno membeli motor baru. Ia juga berniat membantu adiknya di kampung. Namun setiap kali ia ingin menggunakan sebagian uang untuk hal baik, selalu saja ada kejadian aneh yang membuatnya membatalkan niat itu. Seolah ada yang tidak suka, uang itu keluar dari tangan Seno. Seolah ada yang mengikatnya untuk terus memberi makan usaha, bukan untuk berbagi. Semakin kaya Seno, semakin sering ia merasakan kepalanya berat saat bangun tidur. Ia terbangun dengan tubuh seperti ditindih sesuatu. Nafasnya tersengal. Ruangan terasa penuh bayangan yang bergerak pelan, seperti tangan panjang meraba seluruh badannya. Dan setiap kali ia terbangun, ia selalu melihat siluet seseorang berdiri di sudut kamar. Tinggi, kurus, kepalanya condong, seolah sedang memperhatikan apa yang telah ia capai. Itu bukan bayangan biasa, itu adalah pengingat. Pengingat bahwa keberhasilan Seno bukan miliknya sepenuhnya. Ada bagian yang harus ia kembalikan. Puncak kejanggalan saat pelanggan mulai bersikap aneh. Suatu malam, seorang pelanggan datang larut malam. Saat warung hampir tutup, pria itu makan dengan ekspresi yang tidak biasa. Bukan enak, bukan bahagia, melainkan kosong. Tubuhnya seperti bergerak otomatis. Mata pria itu tidak pernah melihat Seno, hanya memandangi mangkuk bakso dengan tatapan seperti orang yang kehilangan jiwanya. Ketika selesai makan, pria itu langsung bangkit tanpa membayar. Langkahnya kaku, seperti boneka. Seno memanggilnya, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Pria itu terus berjalan keluar tanpa menoleh. Dan begitu pintu warung ditutup, hawa di ruangan seketika berubah menjadi sangat dingin. Anak bungsunya mulai terbangun setiap malam dengan tubuh menggigil. Ia tidak menangis, tidak berteriak, hanya menggigil sambil menatap pojok ruangan. Pojok yang sama setiap malam. Pojok yang gelap dan terasa lebih dingin dari bagian ruangan manapun. Kadang ia mengangkat tangan, seakan ingin meraih sesuatu. Kadang ia menyingkap selimut sedikit, seakan ingin memberi tempat bagi seseorang untuk masuk. Dan setiap pagi, ketika Seno melihat anak itu bangun, ia menemukan cakaran kuku kecil di lengan anaknya, cakaran halus, panjang. Seolah tangan anak itu dipegang seseorang yang jemarinya bukan milik manusia. Anak sulungnya juga mulai berubah. Anak itu sering duduk di teras saat maghrib, memandang jalanan kosong. Bibirnya bergerak pelan, seolah sedang diajak bicara oleh seseorang yang tidak terlihat. Ketika Seno bertanya, siapa yang diajak bicara? Anak itu hanya menunduk. Bahunya bergetar. Ia tidak berani menjawab. Setelah gangguan di rumah semakin jelas, usahanya pun mulai hancur. Tanpa sebab, pelanggan makin sedikit. Warung yang dulu penuh, kini hanya ada 2 atau 3 orang per hari. Dan beberapa dari mereka datang karena iba, bukan karena ingin makan. Daging yang dibeli cepat busuk. Kompor gas sering mati sendiri. Mangkuk jatuh dari rak tanpa angin. Uang hasil penjualan tiba-tiba berkurang di laci. Padahal Seno yakin sudah menghitung jumlahnya. Dan yang paling membuatnya ngeri, setiap kali ia membuka warung di pagi hari, lantai depan selalu kotor oleh lumpur segar. Seperti ada seseorang yang masuk malam-malam dengan kaki basah. Lumpur itu selalu memanjang ke sudut dapur, ke sudut tempat ia dulu menyembunyikan sesajen pertama kali.
Saat gangguan nyata semakin parah, gangguan di dunia mimpi pun ikut muncul. Beberapa malam berturut-turut, Seno bermimpi berjalan di dalam hutan gelap. Tanahnya basah, akar pohon mencuat seperti tulang. Ia mengikuti aroma kemenyan terbakar, aroma yang semakin pekat, semakin menyengat, hingga dadanya sesak. Dalam mimpi itu, ia selalu berhenti di tempat yang sama. Gunung keramat itu, pohon beringin itu, tempat ia pertama kali meminta. Dan setiap kali ia tiba di bawah pohon itu, ada sosok tinggi berdiri membelakanginya. Punggungnya melengkung, rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya seperti dipenuhi tanah basah dan lumpur. Sosok itu selalu membalikan kepala perlahan. Bukan dengan memutar badan, melainkan memutar lehernya sampai berderak. Dan di detik terakhir sebelum Seno bangun dengan napas tersengal, sosok itu mengangkat tangan panjangnya dan menunjuk langsung ke arah rumahnya, seolah berkata, "Giliran keluargamu." Semua kejadian itu membuat Seno tersadar pada kenyataan yang selama ini ia hindari. Pesugihan tidak pernah menerima penolakan. Pesugihan tidak pernah menerima berhenti. Pesugihan menuntut apa yang dijanjikan. Jika tidak diberi, ia akan mengambil sendiri. Dan semuanya sudah terlambat. Setiap malam, bayangan dari gunung semakin dekat. Setiap jam, rumahnya semakin dingin. Setiap hari, keluarganya semakin melemah. Angin dari kaki Gunung Keramat terasa berbeda malam itu. Tidak sekadar dingin, tapi seperti ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang sejak awal sudah mengawasi langkah Seno, bahkan sebelum ia memutuskan naik kembali ke gunung, tempat ia melakukan ritual pesugihan beberapa bulan lalu. Seno sebenarnya tahu keputusan itu gila. Badannya sudah sering diganggu bayangan hitam. Usahanya sudah porak-poranda. Keluarganya tidak bisa tidur karena suara ketukan di jendela, langkah kaki di atap, dan benda-benda yang bergerak sendiri pada tengah malam. Tapi di tengah ketakutan itu, ia merasa hanya ada satu cara untuk menghentikan semuanya. Kembali ke gunung, menghadapi apa yang pernah ia undang masuk dalam hidupnya. Namun, ia tidak tahu bahwa gunung itu tidak pernah benar-benar melepas siapapun. Ketika Seno mulai memasuki jalur setapak, ia mendapati jalanan yang dulu ia kenal kini tampak berbeda. Pohon-pohon yang sebelumnya berjajar tampak seperti merapat dan mengurung. Akar-akar mencuat dari tanah seperti tangan kurus mencoba mencengkeram. Pergelangan kakinya, ia menoleh ke belakang. Jalur yang baru saja dilewati terlihat menutup seperti kabut pekat, menggulung perlahan. Seno memahami satu hal. Ia tidak lagi berada di jalur pendakian biasa. Gunung itu, atau sesuatu yang menghuni di dalamnya, sedang menuntunnya ke tempat lain, tempat yang sama dengan malam ritual itu. Namun jalurnya seperti menguji nyali, memaksa ia berjalan dalam keheningan panjang. Setiap langkah, tanah terasa lebih lembab, udara lebih berat, dan kegelapan seakan semakin pekat. Meski bulan purnama bersinar terang, saat kabut mulai turun dari lereng, Seno mendengar sesuatu. Bukan suara binatang, bukan suara dedaunan. Suara itu seperti bisikan, seolah berasal dari mulut seseorang yang tidak lagi punya lidah. Pada awalnya suara itu jauh, seperti panggilan samar. Namun lama-lama, suara itu mengikuti langkahnya. Setiap kali kakinya menginjak akar, bisikan itu berubah seperti ejekan, seolah ia sedang diantar. Bukan ke tempat keselamatan, tetapi ke tempat ia akan diadili. Ia mulai sadar, sosok pemberi pesugihan sedang menunggu. Setelah berjalan hampir 1 jam tanpa arah yang jelas, ia melihat batu besar yang dulu ia datangi untuk melakukan ritual itu berdiri tepat di depan. Aneh, karena jalurnya terasa berbeda, bahkan lebih panjang, tetapi ia tetap kembali ke batu yang sama. Namun sekarang batu itu tampak berubah. Bagian atasnya retak seperti membuka mulut. Lumut merah mengalir lembut di celah-celahnya. Di sekitar batu, tanah membentuk lingkaran yang tidak ada sebelumnya. Seperti arena. Seakan gunung menyediakan panggung
khusus untuk menunggu Seno kembali. Udara mendadak dingin. Sepi begitu total sehingga detak jantung Seno terdengar jelas. Ia merasakan dadanya sesak. Seperti ada tali tak kasat mata yang menariknya mendekati batu itu. Saat ia menyentuh permukaan batu, tanah sedikit bergetar. Gunung itu merespons kehadirannya. Gunung seakan membuka kenangannya sendiri. Seno kembali merasakan malam di mana ia pertama kali datang. Aroma dupa, bau cairan ayam, suara berderak dari balik pepohonan. Ia pun mendengar suara napas berat dari dalam tanah. Ritual itu dulu terasa seperti mimpi buruk. Kini ia merasakannya kembali, tapi lebih jelas, lebih dekat, lebih nyata. Seperti gunung, memaksanya untuk mengingat detail yang ingin ia lupakan. Bagaimana ia memanggil sesuatu yang tidak seharusnya dipanggil. Bagaimana ia menerima perjanjian tanpa memikirkan akibatnya. Setiap ingatan itu muncul seperti luka yang ditoreh kembali. Tanah di belakangnya membentuk retakan kecil. Dan dari celah itu, keluar aroma anyir bercampur tanah basah. Aroma khas makhluk yang tidak pernah hidup sebagai manusia, tapi sering menyamar sebagai manusia. Seno merasakan rambut di tengkuknya berdiri. Udara berhenti bergerak. Malam menjadi benar-benar senyap. Ia merasa tidak sendirian lagi. Tanpa aba-aba sesosok itu muncul. Tubuhnya tinggi. Lebih tinggi dari manusia manapun. Kulitnya hitam pekat. Tubuhnya ramping seperti bayangan. Namun, kedua bola matanya menyala merah. Menatap Seno dengan tajam. Hanya dua mata merah. Tanpa mulut dan hidung. Yang seolah menembus dada Seno. Makhluk itu tidak bergerak. Seno merasakan tubuhnya seakan dikunci. Tidak bisa lari. Tidak bisa menolak. Tidak bisa menutup mata. Lalu gunung bergetar ringan. Seolah memberi perintah. Tuntaskan perjanjianmu. Seno mencoba menunduk. Tapi matanya tidak bisa lepas dari tatapan makhluk itu. Perasaan dingin merambat dari kakinya ke dada. Napasnya semakin pendek. Ia tahu ia tidak bisa lari. Dalam keheningan itu, makhluk itu mulai berubah bentuk. Tubuhnya memanjang, mengecil, lalu mengeras seperti kabut pekat yang bergerak melingkari Seno. Ia memelintir udara di sekeliling, membuat suara mendengung rendah seperti ratusan lebah mati bergetar bersamaan. Seno mengerti, makhluk itu tidak datang untuk negosiasi. Ia datang untuk menagih semua yang ia terima. Pelanggan yang berbondong-bondong, rezeki yang tiba-tiba melimpah. Usaha bakso yang meledak dalam waktu singkat. Sekarang kembali diminta dengan bunga. Bunga yang tak pernah diberitahukan. Makhluk itu memperlihatkan bayangan masa depan. Kesialan, kehancuran, keluarganya yang akan menjadi korban berikutnya. Semua itu berkelebat, berubah-ubah. Tapi intinya sama. Perjanjian itu harus lunas. Dan Seno menyadari, lunasnya bukan dengan uang. Saat Seno mencoba menapak mundur, tanah di belakangnya terbelah kecil. Kabut menebal seperti jaring. Tidak ada jalan pulang. Setiap langkah ke arah luar, jalur berubah. Pohon berpindah tempat, akar bergerak seperti ular. Gunung mengunci Seno di dalam ritual yang belum selesai. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak tahu bagaimana cara membebaskan keluarganya. Namun, ia sadar satu hal. Jika ia tidak melunasi tuntutan malam itu, maka gunung akan datang menagih langsung ke rumahnya. Dan saat gunung menagih, tidak ada manusia yang bisa menghalangi. Kabut mengelilingi Seno, memisahkan dirinya dari dunia luar. Bahkan, detak jantungnya seperti menggema di ruang kosong. Tak ada burung, tak ada hewan malam. Seolah gunung ingin semua makhluk diam, menyaksikan di hadapan Seno. Makhluk itu memanjang, mengecil, lalu membentuk dua bayangan berbeda. Tetapi cukup jelas untuk dipahami. Bayangan pertama, keluarganya selamat. Namun, Seno hilang dari dunia. Bayangan kedua, Seno kembali pulang. Namun keluarganya satu persatu menjadi tumbal. Ia tahu, makhluk itu sedang menagih perjanjian. Apa yang kau dapat akan kembali. Beserta sesuatu yang lebih besar. Seno mengangkat kepalanya, menatap makhluk itu dengan mata penuh air. Tidak ada kata keluar, tapi dalam hati ia berteriak, "Aku saja, ambil
Aku saja. Jangan keluargaku. Makhluk itu tidak bereaksi, tapi kabut di sekitar mereka menutup. Seperti pagar, ritual mulai menebal. Ketika Seno menyadari bahwa ia siap menyerahkan dirinya, tanah bergetar perlahan, seperti jantung raksasa yang berdetak di kedalaman perut bumi. Pohon berderak, akar bergerak seperti ular mencari mangsa, angin berputar, menciptakan pusaran kecil di tengah arena ritual. Makhluk itu perlahan berubah menjadi sosok raksasa hitam yang lebih besar, lebih penuh kemarahan, dan lebih haus. Mata merahnya menyala, dan untuk pertama kalinya, sebuah suara terdengar. Suaranya keluar dari dalam pikiran Seno, seperti suara yang terbentuk dari retakan kaca bercampur batu. Kau memilih dirimu? Suara itu tidak bertanya, lebih seperti memastikan tubuh Seno kaku. Nafasnya hampir terhenti. Ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Ia mengangguk pelan. Begitu Seno memberi tanda, tanah di bawahnya terbuka sedikit, membentuk lubang kecil sepanjang tubuh manusia. Dari dalamnya, keluar asap hitam pekat, berbentuk tangan-tangan kurus, yang memanjang seperti akar. Tangan-tangan itu meraih pergelangan kaki Seno. Tubuhnya tertarik perlahan, seperti seseorang yang disedot ke dasar rawa. Tidak ada rasa sakit, hanya dingin yang seperti menelan jiwanya. Makhluk itu berdiri di atas batu ritual, memandang Seno tanpa emosi, tapi di tengah proses itu, suara dari dalam gunung terdengar kuat. Karma belum selesai. Tiba-tiba, Seno dihentikan. Akar hitam yang menariknya berhenti setengah jalan. Makhluk itu menatapnya lagi. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Seperti raut kecewa, Seno masih punya hutang lain yang belum ia tebus. Rezeki yang ia dapat dulu berasal dari nyawa kecil, binatang, ritual yang ia jadikan tumbal. Energi itu harus kembali juga, dan pengembalian tidak bisa dilakukan dengan menyerahkan nyawanya begitu saja. Gunung butuh sesuatu yang seimbang. Seno tidak langsung lenyap malam itu. Gunung ingin ia kembali ke dunia manusia untuk menjalani serangkaian karma yang lebih berat. Usaha bangkrut total, hutang menumpuk, semua barang berharga harus hilang. Ia harus kehilangan sesuatu yang sangat ia jaga, tapi bukan nyawa. Setelah menjalani semua itu, perjanjian dianggap lunas, dan keluarganya baru benar-benar bebas. Tangan dingin makhluk itu menyentuh wajah Seno. Dalam sekejap, sebuah tanda hitam terbentuk di dada kiri Seno. Tanda itu seperti akar kecil yang tertanam di kulitnya. Bentuknya spiral, tidak beraturan. Penanda bahwa ia telah dipilih sebagai penanggung karma tanpa peringatan. Tanah di bawahnya mendorong tubuh Seno ke atas. Ia terlempar dari lubang kecil itu. Napasnya kembali masuk, seolah ia baru ditarik dari dasar air. Kabut perlahan memudar. Dan saat semua bayangannya lenyap, suara terakhir bergema di kepala Seno. Lakukan karmamu, atau keluargamu menggantikannya. Seno pingsan di tanah basah. Ketika ia membuka mata, pagi sudah tiba. Burung kembali berkicau, jalur pendakian terlihat normal. Namun tanda hitam di dadanya masih ada. Dan ia tahu, perjalanan pulang adalah awal dari penderitaan yang benar-benar nyata. 2 minggu setelah ritual itu, hidup Seno berubah menjadi rangkaian hari yang tidak lagi terasa seperti kehidupan. Ia bangun setiap pagi dengan tubuh berat, seolah tanah tempat ia jatuh di Gunung Keramat masih menahannya dari kejauhan. Bekas tanda hitam di dadanya kini menyebar pelan, seperti akar yang merambat di bawah kulit. Ia masih bisa melihat, masih bisa berjalan. Tapi ada bagian dari dirinya yang seolah tinggal di gunung itu. Bagian yang tidak akan pernah kembali. Tak ada lagi pembeli di warung baksonya. Tak ada lagi aroma kuah gurih yang dulu begitu ia banggakan. Warung yang dulu ramai kini seperti makam, tempat kenangan, duduk diam tanpa lampu. Satu demi satu barang yang ia miliki, ia jual. Mulai dari gerobak bakso, motor, hingga cincin nikah sederhana yang dulu ia beli dengan gaji pertama. Rumah mulai terasa dingin, bukan karena udara, tapi karena rasa kehilangan yang merayap tanpa suara. Istrinya menangis
Diam-diam setiap malam, dia selalu berpura-pura tegar di depan Seno. Tapi Seno tahu, air mata itu ada. Ia bisa merasakannya. Ada kesedihan yang muncul di rumah itu. Anaknya bertanya, "Ayah kenapa sering diam?" Tapi Seno hanya tersenyum kecil. Meski dadanya terasa sesak, ia tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa ia sedang menjalani karma yang ia pilih agar keluarga itu bisa selamat. Malam-malam mulai terasa aneh, lampu sering berkedip. Kadang ada suara langkah ringan di ruang tamu, padahal tak ada siapa-siapa. Anaknya pernah bilang melihat bayangan hitam berdiri di dapur. Tapi ketika ditanya, ia hanya memeluk ibunya erat. Tidak mau bicara, Seno mengerti. Makhluk itu datang bukan untuk mengganggu keluarganya, tapi mengawasinya. Kekuatan fisik Seno melemah. Kadang, saat bangun tidur, tubuhnya seperti habis dicengkeram sesuatu dari dalam mimpi. Nafasnya berat, dan ada kalanya ia muntah cairan merah tipis yang warnanya terlalu gelap. Suatu malam, ketika lampu rumahnya padam saat hujan, istrinya memegang dada Seno yang penuh tanda hitam itu. Tangannya gemetar. Ia bertanya lirih, "Kamu sebenarnya kenapa? Ada apa yang kamu sembunyikan dari aku?" Seno tidak sanggup lagi berbohong. Dalam gelap, ia menceritakan semuanya. Tentang ritual, tentang pesugihan, tentang kekayaan yang datang terlalu cepat, tentang makhluk yang menagih, tentang perjanjian yang sudah lama ia ikatkan pada rambut anaknya tanpa ia sadari. Istrinya menangis keras malam itu. Tidak marah atau menuduh, hanya menangis karena merasa rumahnya dihantui oleh sesuatu yang lebih besar dari masalah manusia. Di tengah tangis itu, ia memeluk Seno dengan erat. Ia berkata lirih, "Apapun karmanya, kita jalani bareng. Yang penting anak kita selamat." Dan malam itu, meski gelap dan menyesakkan, menjadi satu-satunya malam Seno merasa tidak sendirian. Sudah tidak ada pekerjaan, tidak ada harta, tidak ada harapan. Yang tersisa hanyalah tubuh Seno dan beban yang hampir tidak bisa ia pikul. Ketika ia merasa semua sudah mentok, ia merasakan dorongan kuat untuk kembali ke Gunung Keramat. Bukan untuk membuat perjanjian, tapi untuk mengembalikan semuanya. Ia berjalan sendiri, tanpa pamit, hanya meninggalkan satu pesan singkat pada istrinya. "Jaga anak kita. Aku harus menyelesaikan ini semua." Kakinya membawa langkah yang tak pernah ragu, meski tubuhnya hampir jatuh setiap beberapa meter. Sekalipun gunung terlihat gelap dari kejauhan, Seno tidak merasa takut. Saat ia tiba di kaki gunung, kabut sudah menebal seperti malam ritual dulu. Hawa dingin menelan udara. Seno berdiri di hadapan jalur pendakian, menatap ke atas. Ia mengambil napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku serahkan semuanya, kecuali mereka." Setelah itu, ia melangkah masuk dan kabut menutup jalurnya. Di desa, Seno tidak pernah kembali. Warga mencari, keluarga menunggu, tapi tak ada satupun tanda keberadaan Seno lagi. Namun 3 hal berubah sejak kepergiannya. Tanda hitam di dada istrinya dan anaknya tidak pernah muncul. Seolah gunung tidak lagi menginginkan mereka. Rumah tidak lagi dihantui suara langkah atau bayangan. Rumah itu menjadi hening. Anak Seno bermimpi melihat ayahnya tersenyum di puncak gunung, memakai baju biasa, duduk tenang, dan berkata, "Hiduplah yang baik." Mimpi itu datang hanya sekali. Istrinya menyadari sesuatu. Seno mungkin telah menjadi bagian dari gunung itu, menjadi pengganti tumbal yang ia serahkan. Pesugihan memberi jalan mudah, tapi setiap jalan mudah selalu membawa pintu gelap, yang pada akhirnya harus dibayar. Seno membayar semuanya dengan dirinya sendiri. Bukan karena ia kuat, bukan karena ia sakti, hanya karena ia terlalu mencintai keluarganya untuk membiarkan mereka jatuh ke dalam jurang yang ia pilih. Dan gunung mengambilnya sebagai harga terakhir. Akhir kisah ini bukan tentang kengerian, bukan tentang kekayaan, bukan tentang tumbal. Ini adalah kisah seorang manusia yang menyadari bahwa
Keserakahan adalah dosa yang selalu meminta kembali sesuatu yang kita sayangi, dan ketika waktunya tiba, yang bisa ia lakukan hanyalah menebusnya dengan satu-satunya hal yang tersisa, dirinya sendiri.